MH Tamrin dikenal sebagai salah satu nama jalan di pusat kota Jakarta. Namun tak banyak yang tahu semasa hidupnya MH Tamrin turut dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kini jejak sejarah MH Tamrin dapat dilihat di sebuah museum. Kami hadirkan kisahnya berikut ini. Bagi sebagian masyarakat Jakarta, nama MH Tamrin sudah tidak asing lagi. Selain diabadikan sebagai nama jalan, MH Tamrin merupakan sosok pahlawan nasional asli Betawi yang turut dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lahir pada 16 Februari 1894, MH Tamrin atau sapaan kecilnya Mat Seni merupakan putra dari pasangan Tamrin Muhammad Tabri dan Nurhama di kampung Sawah Besar. Ayah Mat Seni merupakan pegawai pamong praja yang memiliki pangkat tinggi yaitu Wedana. Sedangkan keluarganya merupakan peranakan Eropa. Sang kakek bernama Ort merupakan seorang Inggris sekaligus pemilik hotel di Potojo. Bisa dikatakan bahwa MH Tamrin merupakan keturunan keluarga dengan status ekonomi kelas atas. Meskipun hidup berkecukupan, MH Tamrin justru terkenal dengan sifat rendah hati dan tulus di kalangan teman-temannya. Jadi pada intinya Bapak MH Tamrin ini adalah keturunan dari keluarga yang memang ekonominya tinggi itu, bukan dari ekonomi yang rendah gitu ya. Jadi Bapak MH Tamrin ini sejak kecil memang walaupun terkenal dari keluarga yang berada, tapi jiwanya itu masih tetap jiwa kritis. Beliau itu masih tetap ingin bermain dengan teman-temannya yang rata-rata ekonominya itu di bawah beliau. Masih ingin bermain di pinggir sungai yang keruh gitu kan, di Batavia, lalu di lapangan yang becek gitu, dan bahkan beliau juga sering menginap di rumah temannya yang bisa dibilang rumahnya itu nggak layak untuk menjadi tempat tinggal gitu. MH Tamrin berhasil menuntaskan pendidikannya di Gimnasium Koning Willem III. Setelah itu dia bekerja di Kepatihan. Prestasi kerja MH Tamrin yang baik serta perkenalannya dengan sosialis bernama Daniel van der Zee mengantarkannya berkarir di Dewan Kota Praja atau DPRD pada tahun 1919. Saat itu ia terkenal dengan jiwa kepemimpinan dan memiliki wawasan politik yang luas. MH Tamrin bahkan rela menyempatkan dirinya sepulang bekerja berjalan kaki di permukiman warga hanya untuk menyaksikan keadaan rakyat sesungguhnya. Saat beliau sepulang tugas, sepulang dinas, sepulang rapat gitu, pokoknya sepulang kerja dari DPRD ini ya, itu selalu menyempatkan dirinya untuk berjalan kaki di pemukiman warga atau di masyarakat gitu, lingkungan masyarakat. Tujuannya adalah agar beliau bisa melihat langsung kondisi yang terjadi di masyarakat gitu. Masyarakat tuh kurang apa sih gitu kan. Dan di saat itulah MH Tamrin mulai membuka suara dengan lantang di Dewan Kota. Ia memperbaiki kampung-kampung kumuh hingga menyediakan air bersih di Batavia saat itu, termasuk membantu penanganan banjir. Pada 1922, pembangunan sebuah kanal besar untuk mengatasi banjir datang dari ide MH Tamrin, yaitu menghubungkan Sungai Krukut dengan Sungai Ciliwung. Van der Zee yang mendengar langsung ide MH Tamrin itu segera meminta Dewan Kota agar masalah banjir diperhatikan. Adanya fasilitas penyediaan air bersih. Akhirnya waktu itu dibangunlah PDAM atau yang sekarang kita kenal sebagai air pump gitu. Lalu juga masyarakat ini kekurangan fasilitas penanggulangan banjir. Akhirnya dibangunlah pintu air Manggarai pada tahun 1922. Sumbangsi dan kerja keras MH Tamrin untuk Jakarta akan selalu diingat. Mulai dari memperbaiki kampung-kampung kumuh, mengatasi banjir, hingga meninggalkan jejak pahlawan di Persija Jakarta. Lapangan sepak bola Football Bond Indonesia Jacatra atau VIJ di kawasan Potojo, Jakarta Pusat merupakan saksi bisu sejarah lahirnya klub kebanggaan warga Jakarta, Persija.
Jeje Rizal, salah satu sejarawan, mengakui MH Thamrin memiliki peranan penting dalam sepak bola, tidak hanya di tingkat Jakarta, melainkan Indonesia. MH Thamrin bahkan rela mengeluarkan kocek 2.000 gulden dari kantong pribadinya agar kaum pribumi bisa memiliki lapangan sepak bola yang layak. Memainkan peranan dalam sepak bola Indonesia bukan hanya di tingkat Jakarta, tapi juga di tingkat Indonesia. Dia di tingkat Jakarta itu mendorong agar berdiri perserikatan yang termasuk paling awal dan paling kuat untuk klub-klub sepak bola di Jakarta, klub-klub pribumi ya. Karena waktu itu mereka nggak punya perserikatan dan mereka didiskriminasi untuk mengikuti perserikatan dan kompetisi-kompetisi yang digulirkan oleh orang-orang Belanda. Nah, Thamrin mendorong berdiri perserikatan. Setelah berdiri perserikatan itu ternyata tidak punya lapangan sepak bola. Thamrin mengeluarkan duit pribadinya 2.000 gulden agar perserikatan itu punya lapangan sepak bola, dan sekarang bisa kita lihat di Petojo lapangan sepak bola itu. MH Thamrin melalui VIG juga mendorong berdirinya perserikatan yang bersifat nasional. VIG justru menjadi inisiator dari berdirinya perserikatan nasional yang dinamakan PSSI. Karena buktinya bahwa PIJ memainkan peranan penting. Beberapa saat sebelum PSSI berdiri, Suratin dan kawan-kawan itu pergi ke Batavia, menginap di Hotel Binnenhof, dan ketemu pengurus PIJ. Dan setelah dia pulang, tidak lama kemudian, berdiri PSSI. Sejak saat itu, nama Muhammad Husni Thamrin tidak hanya tersohor sebagai pahlawan nasional, tetapi juga pahlawan sepak bola. Pada 6 Januari 1941, 3 orang reserse PID menggeledah kantor koran Pemandangan di kawasan Senen, Jakarta. Ditemukan salinan surat Muhammad Husni Thamrin kepada Tabrani pada 7 Mei 1940 terkait kecamannya kepada pemerintah Belanda yang mengungsi ke London setelah Jerman berhasil menduduki negeri kincir angin. Malam harinya kediaman MH Thamrin digeledah oleh PID dan rumahnya diisolasi tanpa diperbolehkan melakukan komunikasi. Saat itulah MH Thamrin dalam kondisi panas yang sangat tinggi dan hampir tidak bisa berbicara. 11 Januari 1941, Muhammad Husni Thamrin menghembuskan nafas terakhir sebelum menginjak usia 47 tahun. Saat itu statusnya masih sebagai tahanan rumah oleh pemerintah Hindia Belanda. Jenazah MH Thamrin dikebumikan di TPU Karet Bifak. Bahkan ada sekitar 20.000 rakyat Indonesia ikut mengiringi kepergian tokoh yang sangat berpengaruh itu. Dia wafat ini itu sekitar 20.000 orang lebih yang mengantarkan beliau ke pemakamannya. Kini kisah perjuangan pahlawan Betawi Muhammad Husni Thamrin bisa dilihat di Museum Gedung MH Thamrin yang terletak di Jalan Kenari 2, nomor 15, Jakarta Pusat. Gedung ini telah berdiri sejak abad ke-20 yang dibeli oleh MH Thamrin pada 1927 dan dijadikan sebagai gedung permufakatan karena sering dijadikan tempat berkumpulnya tokoh nasional. Semasa hidupnya, Husni Thamrin telah banyak menyumbangkan jasa bagi kemerdekaan dan turut mensejahterakan rakyat Indonesia. Raisa Oktaviani, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta.